menemukan aplikasi website Koperasi Karyawan Usaha Bersama tentang pemesanan sembako. Ada totalnya kurang lebih ada 8 fitur yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah fitur display produk, yang mana ketika kita scroll ke bawah sini itu tampilannya adalah produk gitu. Di sini produk. Ketika kita ngeklik produk, maka yang tampil adalah produk ini. Nah, diambil data-data ini itu daripada produk-produk yang paling sering dibeli. Ya. Lalu lanjut ke fitur berikutnya, ada fitur login. Nah, fitur login ini dia mampu mendeteksi secara auto mana yang akan diambil. Di sini saya akan mencontohkan role admin. Sini ada kata-kata sukses dan kemudian langsung masuk ke halaman dashboard admin. Ya, untuk dashboard admin kurang lebih seperti ini. Jika kita scroll ke bawah ada laporan per bulanannya, dan yang berikutnya ada login untuk anggota. Saya contohkan berikut ini. Nah, untuk anggota ada seperti ini tampilannya. Ada limit pay letter Anda yang telah dibelanjakan selama 1 bulan dan sisa limit ke pay letter ini. Lalu di bagian berikutnya adalah fitur riwayat belanja. Di sini saya tampilkan dulu mulai dari admin. Riwayat belanja bisa kita akses dengan mengklik toggle menu ini. Ya. Terus di scroll ke bawah. Berarti besok Anda Mbak Sasa aja jam. Ini juga riwayat. Ya. Kurang lebih seperti ini halaman untuk riwayat pesanan. Di sini kita bisa melihat nota yang ada di dalam sini. Setiap anggota. Kita bisa melihat produk apa yang dibelanjakan, terus nomor anggotanya berapa, kemudian nomor batch-nya juga berapa, namanya siapa, kemudian totalnya ada berapa. Nah, untuk anggota di menu riwayat pesanan itu ada di sini. Sama seperti tadi caranya untuk loginnya gini. Dan di sini kurang lebih mirip sama keranjang yang telah dibelanjakan gitu. Sini ada tulisan cetak nota. Ini jika kita ingin membuka notanya ataupun kita mau ngeprint notanya, bisa. Kita klik menu cetak ini dan kemudian dia akan tampil seperti ini, tampil seperti tampilan stroke. Lalu fitur berikutnya ada fitur untuk laporan transaksi yang dapat diakses hanya oleh si admin dan toko. Dan kita di sini akan login menggunakan akunnya admin. Lalu klik atas toggle menu. Di sini kita bisa akses pelaporan penjualan. Kita klik menu print. Keluar seperti ini. Nah, lalu di sini ada fitur anggota, sama kita login sebagai admin. Fitur anggota ini hanya bisa diakses oleh admin. Dengan mengklik menu toggle menu, kemudian kita ke menu utama anggota. Di sini kita bisa mengakses data-data anggota. Lalu setelah itu kita ada fitur konfirmasi pembelian. Jika seseorang telah melebihi, salah satu anggota telah melebihi limit, maka sistem akan otomatis langsung memasukkannya ke waiting list. Dan ketika limit itu masih ada, maka sistem akan langsung mengkonfirmasi pesanannya dan langsung dikirimkan ke admin. Kita bisa klik ke toggle menu yang ada di sini. Kita klik menu transaksi di persetujuan limit pay letter. Nah, di sini ditampilkan kode pesanannya, tanggalnya berapa, nama anggotanya siapa, total pesanannya berapa, kemudian limitnya sudah berapa yang terpakai di sini, kemudian ada kelebihan berapa. Dan di sini statusnya sedang menunggu persetujuan. Jika kita mengklik setujui, maka sistem akan langsung mendeteksi.
pesanan akan telah disetujui. Kita lihat riwayat persetujuannya. Sudah masuk di sini. Nah, setelah kita login ke menu anggota, kita bisa ngeklik toggle menu, kemudian ke pesan. Nah, dari sini kita disajikan banyak sekali produk-produk yang bisa kita pilih baik kategori makanan, minuman, sembako, dan juga beras. Kurang lebih seperti itu. Dari sini kita ambil contoh saja berasannya 5 kg. Kita klik tambah ini untuk memesannya. Dan kemudian minyak goreng Lovina 1 liter. Nah, ketika kita mau memesannya, kita harus mengklik tanda centang di sini. Tanda centang juga diklik. Kemudian langsung muncul total harga belanjanya serta ada pajak 10% yang dikenakan kepada anggota karena telah menggunakan jasa kredit. Dan di sini ada tulisan proses pesanan, kita klik. Pesanan berhasil diproses. Adalah menu untuk manajemen produk. Di sini kita masuk sebagai admin. Kita klik menu ini, toggle menu. Kemudian kita ke data produk. Beberapa tabel yang tampil, ada barcode, ada nama produk, ada kategori, satuannya, nama pemasok ini adalah nama tokonya, harganya berapa, dan juga stoknya ada berapa. Untuk menambahkan produk baru, kita bisa mengklik menu, klik icon yang ada di sini, klik tambah. Nah, di sini kita bisa langsung generate nama produknya. Nama produknya misalkan minyak goreng. Nah, untuk gambarnya kita bisa pilih juga gambar-gambarnya dari mana-mana ini. Kemudian untuk kategorinya dia masuk mana, beras, bako. Terus untuk satuannya apa, botol, pieces. Kemudian pemasoknya siapa. Dan harga jualnya kita bisa tentukan. Dan untuk stoknya ini kita sebenarnya kita tanya saja ke tokonya ada berapa stoknya yang ada di sana. Misalkan katakanlah dia 15 stok. Lalu kita save dan data berhasil disimpan. Di sini akan tampil produknya dan nama produknya, terus kategorinya dia masuk apa, lalu satuannya, dan juga nama pemasoknya. Untuk mendelete kita bisa langsung klik delete ini, ataupun untuk mengedit kita bisa langsung mengedit di bagian sini. Klik menu ini, kemudian kita bisa mengedit langsung dari tabelnya. Dan untuk delete seperti ini, kita tinggal pencet hapus. Kemudian barang tersebut hilang. Yang berikutnya ada menu untuk pendaftaran anggota. Bagi anggota yang baru join ke koperasi, kita daftarkan langsung di sistem ini dengan cara ngeklik menu, toggle menu, kemudian kita menuju ke tabel anggota, dan kemudian kita klik tanda tambah ini. Nah, kita bisa masukkan nama lengkapnya siapa, misalkan Mulyono, nomor induk karyawannya 555511212, dan kemudian email untuk loginnya, ini bisa auto generate juga. Nah, untuk nomor anggotanya ini bisa juga auto generate. Kita tinggal pilih misalkan untuk tahun 2023 nih, misalkan dia joinnya 2023. Nah, ini langsung otomatis menjadi nomor 5 karena di sini sudah ada nomor 4. Nah, karena dia joinnya tahun ini, dia jadinya 2025. Dan 2025 ternyata sudah ada satu anggota yang telah join. Lalu dia langsung menaik ke nomor 2. Nah, untuk departemen ini kita bisa isi fasilitas, nomor teleponnya, dan nomor rekening banknya, serta alamat lengkapnya kita isi.
Dan untuk limit pay letternya kita biasanya nyetingnya 1 juta. Kemudian kita klik save. Nah, ini jika kita scroll ke data paling bawah, ini muncul di sini. Untuk mengedit data ini, kita bisa edit di sini, tapi tidak bisa merubah email serta nomor anggota. Password masih bisa dirubah, departemennya masih bisa dirubah, nomor teleponnya masih bisa dirubah, nomor rekeningnya masih bisa dirubah. Kemudian untuk alamatnya juga bisa dirubah. Sekian dari saya tentang penjelasan website KKUB PT Exelitas. Terima kasih telah menyimak.